Dan saya akan mengidentifikasi karakteristik yang terdapat dalam hikayat Amir Hamzah. Yang pertama mustahil, yaitu memberitahukan bahwa dirinya telah diusir dari kerajaan oleh seorang raksasa yang bernama Lendahur. Kedua, Uzura mengatakan bahwa ia akan mati jika kasut kaki kudanya lepas. Karakteristik Anonymous. Hikayat Amir Hamzah aslinya ditulis oleh seorang penulis dari Persia. Lalu yang kedua adalah kesaktian, yaitu satu, Hamzah juga mendapatkan jimat dari Adam, Ibrahim, Ismail, dan Sulaiman. Dua, Azra memberikan topi Sulaiman yang ajaib kepada Hamzah. Tiga, di sana ia diberdaya oleh seorang pendekar dan seekor burung yang menyelamatkan Hamzah. Dan selanjutnya, karakteristik Arkais. Yang pertama, biang keladi. Dan yang kedua, upeti. Selanjutnya, karakteristik istana Sentrisa itu, yang pertama, seorang raja di Medain bernama Kobat Syahriar, sedangkan Perdana Menterinya bernama Khawaja Al-Kashi. Yang kedua, Buzur selalu menjadi penasihat raja. Yang ketiga, Buzur akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Medain, menggantikan Khawaja Al-Kashi. Dan yang terakhir, keempat, Raja Malek dan Raja Erdebil, Abgarden, termakan hasutan Malek dan mengerahkan tentaranya untuk melawan Hamzah. Dan untuk struktur alur di hikayat Amir Hamzah yaitu yang pertama latar tempat. Latar tempat berada di Medain, Mekah, Yaman, Arab, Taman Sulaiman, Pulau Kediaman Lendahur, Zubin, Yunan, Rum, Mesir, Bukit Kof, Damaskus, dan Gua. Latar waktunya di suatu waktu tidak disebutkan. Latar suasananya merupakan suasana yang menegangkan, sedih, bahagia, dan mengharukan. Dan terakhir, untuk alur cerita berupa alur maju dan memiliki lebih dari satu rangkaian preposisi, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Berikut nilai-nilai sosial, agama, dan budaya Amir Hamzah. Nilai sosial, saling tolong menolonglah antar sesama. Yang kedua, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Nilai agama, percayalah kepada Allah, karena hanya dialah yang maha segalanya. Nilai budaya, jangan mudah percaya terhadap ramalan. Nilai moral yang dapat diambil dari hikayat Amir Hamzah yang pertama, tetap teguh pada keyakinan dan terus berjalan di jalan yang lurus. Dua, sifat burukmu akan berdampak buruk bagi dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya dengan orang lain. Dan terakhir, saya akan menceritakan secara ringkas kisah Amir Hamzah. Di suatu kerajaan, terdapat seorang raja di Medain yang bernama Kobat Syahriar. Sedangkan Perdana Menteri di kerajaan tersebut bernama Khawajih Al-Kashi. Perdana Menteri ini bersahabat karib dengan seseorang yang bernama Bahti Jamal. Bermula persahabatan dua orang inilah, cerita Amir Hamzah pun dimulai. Foto kedua. Pada hari ke-39, Hawajah mengajak Bahti untuk berjalan-jalan. Dari awal, Bahti sudah curiga kepada Hawajah. Mengapa sahabatnya itu tiba-tiba mengajaknya untuk berjalan-jalan? Sedangkan sebelumnya, Hawajah meminta Bahti untuk tinggal di rumahnya selama 40 hari. Tetapi karena Hawajah adalah sahabatnya, ia pun percaya kepadanya. Foto ketiga. Buzur Jamir. Buzur adalah anak dari Bahti. Ia seorang anak yang sangat cerdas. Ketika baru berusia 9 tahun, ia sudah menamatkan pelajarannya dan jadilah ia seorang ahli nujum. Sampai suatu ketika, ia diangkat menjadi Perdana Menteri di Medain, menggantikan ayah angkatnya yakni Hawajeh. Sejak saat itu pula lah, Buzur selalu menjadi penasihat raja. Buzur meramal bahwa raja akan mendapat seorang putra dan sebaiknya dinamai Nusyirwan. Buzur juga meramal bahwa musuh akan datang dari Arab, sehingga raja memerintahkan untuk membunuh semua perempuan yang sedang hamil. Foto keempat. Di Mekah, Abdul Muthalib dikaruniai seorang anak yang diberi nama Amir Hamzah. Sedangkan Umayyah Al-Damri dikaruniai seorang anak yang diberi nama Amir ibnu Umayyah. Ketika mereka berumur 7 tahun, Hamzah dan Amir sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka mampu menewaskan pegulat yang tak terkalahkan. Mereka juga berguru pada seorang ahli pemanah. Hamzah mendapat panah Ishak dan kekuatannya pun bertambah. Di Taman Sulaiman, keduanya mendapat kuda yang hebat dan berbagai senjata. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk menolong orang lain. Mereka menyelamatkan upeti Mekah untuk Nusyirwan dari serangan penyamun Mokbil Halabi. Foto kelima menceritakan di Yaman, Hamzah mengalahkan putri hamba Taif yang hanya mau menikah dengan orang yang mampu mengalahkannya. Namun, Hamzah tidak menikahinya dan malah memberikannya kepada Tauf Tariq yang sangat mencintainya. Hamzah juga mengalahkan Amir ibnu Ma'di Karib yang kemudian menjadi pengawal Hamzah bersama ke-40 saudaranya. Mendengar keberanian Hamzah, Nusyirwan ingin bertemu dengannya.
seorang pahlawan Nusyirwan, tidak menyukai hal itu, sehingga Hamzah terpaksa mengalahkannya. Gustehem, pahlawan Nusyirwan yang lain, berniat membunuh Hamzah, tetapi akhirnya dikalahkan juga oleh Hamzah. Foto ke-6. Nusyirwan mendapat surat dari Raja Shelpal dari Serendip yang memberitahukan bahwa dirinya telah diusir dari kerajaan oleh seorang raksasa bernama Landahur. Hamzah pergi ke pulau kediaman Landahur. Dalam perjalanan, hal-hal aneh terjadi. Hamzah mendapatkan jimat dari Adam, Ibrahim, Ismail, dan Sulaiman. Peperangan pun dimulai dan setelah 17 hari berperang, Landahur dapat dikalahkan oleh Hamzah. Gustehem mengutus seorang perempuan untuk menyanyi dan meracuni Hamzah. Hamzah jatuh cinta dan kawin dengan Putri Gilsoar, seorang putri Cina. Urnir Kirin cintanya ditolak. Hamzah menjadi cemburu dan berniat membunuh Hamzah dan istri barunya. Rencana itu gagal dan Urnir Kirin terbunuh oleh Putri Gilsoar. Raja Malik dan Raja Erdobil coba termakan hasutan Malik dan mengarahkan tentaranya untuk melawan Hamzah. Keduanya dapat dikalahkan dan masuk Islam. Foto ke-8 menceritakan, akhirnya setelah melewati banyak perjalanan, Hamzah melawan Nusyirwan. Gustehem bersama anak-anaknya yang dibunuh oleh Hamzah. Hamzah mengirim utusan ke Hamum di Damaskus. Askar Damaskus tewas. Kobat, anak Hamzah, dibunuh oleh Zubin. Raja Malik dan Raja Edilbil Cupgarden mengerahkan tentaranya untuk melawan Hamzah. Keduanya pun dapat dikalahkan. Hamzah pun marah dan segera menyerang tentara musuh. Dan akhirnya Hamzah mengalahkan semua penjahat hebat yang ada di luar sana.